Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarwa Endah Kusuma Wardani dari UIN Wali Songo Semarang, jurusan Pendidikan Kimia kelas A. Di sini saya ingin menunjukkan video tutorial bagaimana cara membuat struktur molekul dengan website Moleview. Nah, langsung saja kita buka website Moleview melalui Google Chrome. Kita buka Google Chrome, lalu kita ketik moleview.org. Kemudian akan terlihat seperti ini. Kemudian kita klik close, lalu akan terlihat tampilan awal dari Moleview seperti ini. Nah, sebelum kita lebih lanjut, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu Moleview. Nah, Moleview sendiri merupakan suatu aplikasi yang berbentuk web yang mana dapat membantu siswa dan juga guru untuk menyesuaikan struktur molekul. Nah, Moleview sendiri dapat menyesuaikan struktur secara 2D ke 3D, di mana pengguna dapat menggambar rumus struktur dan melihat konformer 3D yang dihasilkan. Nah, kemudian di aplikasi web Moleview sendiri ada beberapa tools yang bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kegunaan dari tools tersebut. Yang pertama, kita lihat di sini ada clear all. Untuk apa? Untuk membersihkan seluruh kanvas. Kemudian ada erase, yaitu untuk menghapus ikatan atau seleksi saat aplikasi digunakan. Kemudian ada undo dan redo, yaitu untuk membatalkan atau mengulangi perubahan terbaru. Selanjutnya ada drag atau bond, yaitu untuk memindahkan seluruh molekul dengan menggunakan tombol kiri mouse. Selanjutnya ada rectangle selection, yaitu untuk memilih atom dan ikatan menggunakan area pilihan persegi panjang. Kemudian ada lasso selection, yaitu untuk memilih atom dan ikatan dengan menggambar area pemilihan tangan bebas. Selanjutnya ada toggle color mode atau mode warna, yaitu untuk menampilkan atom dan ikatan dengan bentuk warna. Kemudian ada toggle skeletal formula, yaitu untuk menampilkan semua atom CH bukan tampilan kerangka. Kemudian ada center texture atau pusat, yaitu untuk memusatkan seluruh molekul. Kemudian ada clear texture, yaitu untuk membersihkan struktur. Kemudian ada 2D and 3D, yaitu untuk mengubah struktur dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Kemudian kita ke tools yang sebelah kiri, di mana di sini ada beberapa varian tools di bagian ini. Yang mana pertama ada obligasi, yaitu untuk memilih jenis ikatan single bond untuk tunggal, ada double bond untuk ikatan rangkap, kemudian ada triple bond untuk ikatan rangkap 3, kemudian ada wedge bond dan juga hash bond. Kemudian di bawahnya ada tools yang sebelah ini, di bawah ini, yaitu fragment, yaitu untuk memilih jika kita langsung menggambar model benzena, kita bisa langsung mengklik tools benzen ini, dan juga begitu seterusnya. Kemudian di bawahnya ada carbon scene, yaitu apabila kita ingin menggambar rumus dengan manual. Kemudian ada cut plus dan juga min, yaitu untuk menambahkan ion plus atau min pada senyawa. Selanjutnya di sebelah kanan kita bergeser ke sebelah kanan, yaitu untuk memilih unsur periodik dalam proses menggambar struktur senyawa nanti. Nah, kemudian di sebelah atas ada Moleview yang berisi layout, yaitu untuk memilih gambar 2D ke 3D. Kita bisa klik ini. Kemudian ada time yang berisi desktop dan touch, yaitu untuk tema Moleview. Kemudian ada information, yaitu di dalamnya ada help dan juga about, yaitu untuk memberikan informasi tentang Moleview. Nah, selanjutnya ada tools. Di tools ini ada beberapa tools yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama link. Ini digunakan untuk menyematkan atau membagikan senyawa, makromolekul atau kristal tertentu menggunakan URL atau kode HTML yang disediakan. Dan ada export yang berisi struktural formula, 3D model image dan juga
ini digunakan untuk mendownload hasil dari struktur yang telah diubah menjadi 3D. Kemudian di sini ada chemical data, yaitu ada information card. Kegunaannya untuk mengumpulkan dan menampilkan tentang rumus yang dibuat senyawa yang dibuat ini. Kemudian ada epikioskopi, yaitu untuk menunjukkan lapisan baru di mana dapat melihat spektrum dari rumus struktur yang dibuat. Kemudian ada advanced search, yaitu ada similarity, yaitu untuk mencari senyawa dengan rumus yang mirip. Nah, kemudian ada substructure, yaitu untuk mencari senyawa dengan struktur saat ini sebagai subset. Kemudian ada superstructure, yaitu untuk mencari senyawa dengan struktur saat ini sebagai superset. Kemudian ada tools model, yang mana di sini yang pertama ada research, yaitu mengatur posisi model, zoom, dan rotasi kembali ke default. Kemudian ada representation, yang berisi ball and stick. Kemudian ada stick. Kemudian ada van der Waals, dan ada wireframe dan line. Kemudian ada wireframe dan line. Nah, ini digunakan jika kita ingin mengubah bentuk dari bal ke stick dan seterusnya. Kemudian ada background. Untuk mengubah background di sini kita bisa lihat backgroundnya di sini ada hitam dan juga putih, yang bisa ganti sesuka kita. Kemudian ada endim atau mesin, yang di dalamnya ada glmol jika kita membuat makromolekul dan juga web gl yang tersedia. Kemudian ada Gmol untuk menjalankan fungsinya dari menu Gmol, dan Double jika kita ingin membuat struktur kristal dan WebGL yang tersedia. Kemudian yang terakhir ada kristalografi, yaitu jika kita ingin membuat resel kristal. Baiklah, langsung saja saya ingin menunjukkan bagaimana cara untuk menggambar struktur molekul. Nah, sebelumnya kan ada gambar struktur molekul. Kita clear all dulu untuk menghapus struktur tersebut. Nah, kemudian di sini saya akan membuat struktur dari asam asetat, yang mana rumus kimianya yaitu CH3COOH. Langsung saja kita klik C. Di sini kita susun terlebih dahulu, kemudian hidrogen, atom hidrogen, CH3 berarti hanya 3. Kemudian kita klik atom O. Nah, O di sini rangkap 2, jadi kita klik rangkap 2. Kemudian ini kan sudah CH3CO, kemudian kita cabangkan lagi O, yaitu OH. Nah, sudah terbentuk struktur kimianya. Dan kemudian kita rapikan bentuknya dengan klik drag atoms and bond. Kemudian kita klik 3D. Nah, ini ada struktur 3D dari trioksida, tampilannya seperti ini. Kemudian jika kita ingin membagikan linknya, kita bisa pilih tools, kemudian kita salin HTML, kode, atau URL. Kemudian jika ingin mendownload formula yang kita sudah buat tadi, kita dapat klik di sini, kita buka. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian jika kita ingin mendownload gambar 3D, kita klik di sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian jika kita ingin melihat informasi dari struktur, kita bisa klik informasi card. Langsung keluar informasi sulfur trioksida. Nah, kemudian jika kita ingin melihat gambar spektroskopisnya, kita bisa lihat dari di sini. Kita klik, lalu
Lalu di sini ada contoh menggunakan spektrum IR. Nah, ini adalah tampilan grafik dari spektroskopinya. Jika kita ingin mendownload grafik ini, kita bisa download di sini, download PNG. Lalu kita buka. Nah, akan terdownload seperti ini. Kemudian jika kita ingin mencari informasi melalui PubChem, dapat kita klik di sini. Nah, di sini kita dapat melihat informasi secara lengkap dari mulai struktur, sikap struktur, dan lain sebagainya. Kemudian jika kita ingin mencari similarity-nya, dapat kita klik langsung di sini. Nah, di sini langsung keluar beberapa struktur yang mirip. Kemudian jika kita ingin mencari substructure-nya, kita klik. Nah, akan ditampilkan sama seperti tadi dengan superstructure-nya. Kemudian untuk modelnya di sini ada ball and stick, dan juga stick, dan model van der Waals, dan lain sebagainya. Kemudian ada background, kita pilih background sesuka kita. Kemudian ada engine, jika kita ingin memperbesar kita bisa pilih Gmol atau Chem Double. Kemudian menu protein, saya mengambil contoh amilase. Nah, menu protein menawarkan jumlah pengaturan tampilan proses protein, termasuk skema warna yang berbeda dan presentasi rantai yang berbeda. Ada beberapa tombol di sini, yaitu perkaitan bio, bisa disebut cell bio action. Kita klik show vinyl unit. Kemudian ada ribbon. Nah, ribbon di sini menggambarkan diagram pita, sedangkan silinder dan pelat. Silinder sendiri ada silinder padat untuk alpha helix dan pelat padat untuk lembar beta. Ada tabung faktor B, yang mana tabung ketebalannya dihitung dari faktor jejak C alpha ini garis antara atom pusat dalam asam amino. Kemudian pewarnaan rantai, kita dapat memilih dari 6 skema warna rantai. Yang pertama ada struktur sekunder, yang mana warna berbeda untuk alpha helix, beta, dan lain sebagainya. Kemudian spektur ini menampilkan spektur warna. Kemudian rantai ini menjelaskan setiap rantai memiliki rantai yang berbeda. Selanjutnya residu, yang menjelaskan bahwa semua residu asam amino warnanya berbeda. Kemudian ada polaritas. Nah, dari polaritas ini warna asam amino polar berwarna merah dan non polar berwarna putih. Kemudian faktor B, untuk warna biru faktor B rendah, dan warna merah faktor B itu tinggi. Selanjutnya Gmol. Pada Gmol ini berisi equality dan clean, digunakan untuk membersihkan atau menetralkan struktur yang sudah diubah. Kemudian ada berbagai tools yang ada di MolView. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.